Desember 2019 di Wuhan, China adalah awal terdeteksinya sebuah virus mematikan yang kemudian menjadi bencana hampir di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Virus yang diberi nama SARS-CoV-2 penyebab penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 ini masih termasuk dalam golongan virus penyebab penyakit SARS dan MERS yang juga mendunia. Penyebaran COVID-19 ini terjadi melalui droplet atau tetesan air pernafasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya berbicara jarak dekat, seseorang saat batuk, memegang benda yang terkontaminasi virus, lalu mengenai mata, hidung, atau mulut. Selain itu, penularan COVID-19 dari ibu ke janin juga telah terbukti. Meskipun risikonya tergolong kecil, yaitu sekitar 3,2%. Orang terinfeksi COVID-19 akan menunjukkan gejala yang sangat bervariasi, mulai dari gejala ringan hingga berat. Namun ada pula yang tidak menunjukkan gejala. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, gejala yang paling sering muncul adalah demam, batuk, kehilangan indera penciuman, nyeri otot, sesak nafas, dan lain sebagainya. Gejala tersebut bisa muncul dalam jangka waktu 2 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Lalu mengapa COVID-19 menjadi sebuah penyakit yang berbahaya? Karena penyebaran virus ini berlangsung sangat cepat. Bahkan pada 11 Maret 2020, COVID-19 resmi dideklarasi sebagai pandemi oleh WHO karena telah tersebar ke lebih dari 170 negara. Di Indonesia sendiri, per tanggal 21 Desember 2020, terdapat 665.000 kasus terkonfirmasi dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 19.000 jiwa. COVID-19 telah menyebabkan krisis kesehatan dan mengganggu jalannya program kesehatan yang sedang berlangsung. Kunjungan pasien ke rumah sakit berkurang karena takut terpapar virus. Juga menurunnya jumlah anak dan balita yang mengikuti program imunisasi. Karena itu, para tenaga medis perlu bertindak untuk menjaga pelayanan klinis tetap aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semua pelayanan klinis perlu diasumsikan bahwa pasien memiliki COVID-19 meskipun tidak bergejala. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan termasuk bidan wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai prosedur. Jenis APD yang perlu digunakan oleh bidan di ruang konsultasi umum biasanya terdiri dari masker bedah, baju kerja, pelindung mata atau wajah, sarung tangan, dan pelindung kepala. Jika ditemukan pasien dengan gejala COVID-19, maka bidan harus melapor kepada dokter atau petugas yang berwenang untuk dilakukan tes atau pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya COVID-19. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan di garis depan perlu mengetahui cara pencegahan COVID-19 agar dapat memberikan edukasi kepada pasien dengan tepat. 3 hal utama yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 adalah dengan melakukan physical distancing atau menjaga jarak, menggunakan masker secara universal, juga menjaga kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jika semua pihak berpartisipasi dengan baik, tentunya laju penyebaran COVID-19 dapat ditekan dan bencana ini akan segera selesai.